Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam. Pagi hari ini gue menyempatkan diri ya untuk sharing Garuda Calling yang baru saja keluar jam 6 pagi tadi ya. Dan kalau kita lihat kali ini sungguh istimewa Garuda Calling ya. Saya highlight langsung nama pertama yang menarik yang diluncurkan atau dipublish oleh PSSI adalah Reza Arya, kiper PSM, masuk dalam 5 kiper. Jadi ada 32 pemain yang dipanggil, dalam arti ada 30 pemain untuk disiapkan dalam menghadapi China tanggal 5 Juni Cina. Kemudian ada 2 pemain yang tidak bisa tampil ya, akumulasi kartu, yaitu Marcelino Ferdinand dan Martin Paes, sehingga ada 4 kiper yang dipersiapkan. Reza Arya adalah nama baru, selebihnya nama yang lama, Martin Paes, Emil Audero, Nadio Argawinata, dan Hernando Ari. Yang saya lihat adalah satu hal seperti ini, tidak adanya nama Cyrus Margono di situ. Bukan berarti Cyrus kehilangan kesempatan, tapi analisa saya adalah melihat bahwa Cyrus berkembang dengan sangat baik di Ducati Gini, dan mungkin short melihat bahwa sesuatu posisi kiper ini memang saat ini lebih ke Martin Paes dan Emil Audero, sehingga dia dibiarkan terus berkembang saya di Ducati Gini melalui kompetisi yang keras, yang tough ya, dibandingkan kompetisi-kompetisi yang ada di Asia Tenggara umumnya. Lalu nama Reza Arya itu muncul, saya pikir lebih kepada memberikan kesempatan kepada kiper-kiper lokal untuk mencicipi suasana latihan tim nasional. Ya, jadi itu yang saya lihat satu hal kenapa ada nama Reza Arya di situ. Selamat buat Reza karena luar biasa bisa dipanggil timnas, walaupun mungkin ada satu orang yang akan saya pikir tidak akan ada yang dicoret, tapi dalam DSP tidak akan masuk kemungkinan besar ya. Kemudian jika kita ke lini belakang, yang menarik adalah tidak adanya nama Elkan Bagot, namun tetap adanya nama Jordi Amat, sehingga kita mesti melihat bahwa saya pikir ini lebih kepada murni style permainan yang lebih ke arah Belanda, saya bilang ya, dibandingkan gaya Inggris, mungkin ya seperti itu, sehingga mungkin Elkan belum dipanggil untuk saat ini, ataupun mungkin ada pembicaraan bahwa Elkan merasa belum siap. Kita nggak tahu, walaupun katanya Elkan ada di Bali dan untuk berlibur, but we'll see ya. Yang tahu ya cuma PSSI dalam hal ini. Lalu berikutnya, jika kita melihat lini tengah atau sayap kanan dulu. Sayap kanan, Asnawi Mangku Alam kembali dipanggil ya. Selamat buat Asnawi. Saya mau bilang mantan kapten, tapi sejujurnya statusnya juga masih kapten, hanya kita punya kapten utama Jay Itzes. Asnawi, kemudian seperti biasa ada Eliano Reinders di situ, ada Kevin Diggs, ada Jakob Sayuri, Sandy Walsh juga ya. Kalau dalam ilustrasi yang dilihatkan oleh PSSI ini, Sandy Walsh itu ada di depan ya. Jadi kemungkinan besar jika memang tidak fit Kevin Diggs, kemungkinan besar Sandy Walsh atau Eliano Reinders yang akan masuk menggantikan atau menempati posisi kanan. Untuk di sisi kiri, Pratama Arhan seperti biasa tetap dipanggil, tidak ada kejutan. Calvin Perdong, Shane Patinama masih tetap dipanggil. Kemudian Dean James seperti biasa, dan Yance Sayuri kembali dipanggil ya. Kemudian di lini tengah juga tidak ada kejutan seperti biasa. Marcelino ada di situ walaupun dia tidak bisa bermain melawan Cina. Kemudian ada pemain lain, Tom Haye, Joey Pelupesi, Ricky Kambuaya, semuanya ada di situ. Kita ke lini depan, ini yang menarik. Ya, Rafael Struijk seperti biasa masih tetap dipanggil, karena bagi saya sebenarnya Rafa ini punya satu kelebihan ya. Jika dia bermain, sering kali Indonesia mendapatkan penalti karena Rafa.
Karena memang pergerakan Rafa itu sebenarnya once dia memegang bola dan masuk kotak penalti itu mengkhawatirkan lawan gitu ya, menebar ancaman. Nah, itulah yang saya berharap gitu loh, bahwa Rafa bisa menemukan klub yang tepat dan bisa bermain secara reguler, karena bakatnya sebenarnya luar biasa dan dia punya skill yang sangat baik. Lalu seperti biasa ada Ole Romani, Ramadhan Sananta kembali dipanggil, dan yang paling menarik adalah sebenarnya Stefano Lillipali, kembalinya Stefano Lillipali. Kita mau bilang legendnya Indonesia, mungkin dia hampir jadi legendnya karena masih bermain, usianya sekarang menjelang 36 tahun. Namun kita tahu betapa istimewanya Stefano Lillipali sebenarnya. Jadi masih ingat ketika video saya sebelumnya, ya, nanti saya share linknya di atas, di Garuda Calling sebelumnya, bahwa saya sangat ingin melihat Stefano Lillipali dengan skill dan visi bermainnya, bermain dengan timnas Indonesia saat ini. Dan mudah-mudahan ya dia akan mendapatkan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan. Saya sangat berharap hal itu. Saya juga melihat begini. Septian Baskara kembali dipanggil seperti biasa. Egy Maulana Fikri ada di situ juga. Jadi sebenarnya timnas kita kali ini sangat penuh dengan pemain-pemain yang luar biasa. Dan kita hanya melihat bagaimana nanti Alex Pastoor dan pelatih-pelatih lain dan juga Patrick Kluivert meramu tim ini menjadi suatu kekuatan yang bisa menakutkan bagi saya sih, menurut saya. Bisa berbicara banyak di Asia. Bahkan menghadapi Jepang sekalipun, saya masih punya optimisme jika kita menerapkan taktik yang tepat dan bisa menjadi antitesis dari taktik Jepang itu sangat akan luar biasa. Dan kita berharap Alex Pastoor bisa menemukan hal itu ya. Yang pasti selamat buat semua pemain yang dipanggil, dan menurut saya ada beberapa pemain yang mungkin saja tidak akan masuk DSP, tapi kenapa tetap dipanggil? Karena tim pelatih sepertinya ingin tetap memberikan kesempatan mereka mengikuti training center dan mempelajari bagaimana gaya bermain timnas yang diinginkan oleh pelatih. Ya, pemain-pemain seperti yang terakhir kali dipanggil, Septian Bagaskara belum menjalani debut. Kemudian Yance Sayuri, saya pun tidak terlalu optimis dia akan masuk DSP, walaupun dia pemain yang sangat bagus, tapi sisi kiri itu cukup berat ya. Jadi untuk lawan Cina, di luar Martin Paz dan Marcelino Ferdinand, saya pikir yang tidak akan masuk DSP itu kemungkinan besar Reza ya, Reza Arya, kemudian salah satu dari Nadeo atau Hernando. Hernando dan Deo pasti akan masuk karena biasanya ada 2 kiper cadangan. Reza Arya, kemudian kemungkinan Yance Sayuri, lalu mungkin saja Septian Bagaskara, atau antara Asnawi dan Pratama Arhan atau Shane. Kita harus bisa melihat nanti mana, tapi saya yakin inilah komposisi terbaru. Selamat buat pemain-pemain yang dipanggil, luar biasa sekali. Mari kita semua sekarang memberikan dukungan terbaik, biarkan timnas fokus. Kalau bisa nggak usah diganggu hotelnya atau bagaimana. Saya tahu keinginan kita, saya pun kalau bertemu pemain timnas pasti akan ingin berfoto. Cuma saat ini kita berharap hasil yang terbaik dan biarkan mereka fokus sampai 90 menit selesai lawan Cina. Kemudian mereka bisa rehat sedikit dan kemudian menantikan melawan Jepang. Dan seperti biasa, janji saya akan melaporkan langsung hasil lewat channel YouTube ini, YouTube Live, hasil dari Australia lawan Jepang nanti 5 Juni di Optus Stadium Perth. Ya, saya nggak bisa ke GBK kebetulan, tapi saya akan ada di situ untuk melihat bagaimana hasil Australia lawan Jepang. Thank you so much sudah menonton video ini. Maju terus sepak bola Indonesia, dan jangan lupa like videonya, subscribe channelnya. Thank you sudah mendukung saya dalam Garuda Skrimo Project ini. Until next time.